Mau nanya tentang Trondalo. Katanya suka muncul di laut. Laut mana saja? Apakah tidak apa-apa kalau suka menyelam? Ya itu kan Trondalo permukaan ya. Oh, ada macam-macam jenis. Macam-macam Trondalo permukaan itu yang memang di sekitar ya nggak dalam-dalam amat gitu. Trondalo permukaan itu paling di beberapa ratus meter di bawah tanah atau di dalam gua-gua di gunung gitu kan. Oh, di daratan, di lautan juga ada kan itu? Ada, tapi itu masih Trondalo permukaan. Yang di dalam tanah beda lagi. Yang Trondalo bumi itu lain lagi. Itu jauh puluhan kilometer di bawah tanah. Jauh lebih besar mungkin Kang ya? Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Yang di permukaan aja itu pernah lihat di Tanoboa tuh. Apakah? Yang ada di Twitter itu Tanoboa ya. Oh, iya. Yang saya pernah perlihatkan Yang itu sama bis itu Kang ya? Iya. Sagede beus pan. Iya. Nah, itu yang di bawah tanah itu jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Karena itu untuk memasukkan dorval ke dalam tanah. Makanya ada gambaran-gambaran dulu naga itu di depannya itu ada yang bulat ya, ngejar-ngejar itu. Set itu pada itu dorval yang hendak dimasukkan ke dalam tanah oleh Trondalo. Oh. Jadi bisa diperintah ya mereka-mereka. Kan mereka mapet atuh. Oke. Binatang gogog gitu, di orang mana mah gogog gitu tah. Jadi mereka itu adalah binatang-binatang yang bisa diperintah, nurut deh. Oke. Nurut dan tidak pernah kurang ajar pada majikannya tuh. Memang bentuknya menyeramkan. Kalau misalnya ada sekarang pecenghul gitu, sekarang itu keluar gitunya. Yang paling kecil sebesar bis gitu tah. Panjang puluhan meter, hitam lagi. Nah itu jadi benar-benar ini keluar, kalau misalnya keluar itu wah pasti ditembakkan, tapi dia malah terak. Iya. Kuat ya soalnya buat nembus tanah. Iya, nembus tanah. Iya, kulitnya keras. Tapi sekarang kan sudah hilang tuh yang namanya Titanoboa aja, sekarang udah nggak ini. Karena mereka sembunyi terus. Sembunyi. Jadi semakin lama tuh mereka menggan ke permukaan Kang. Enggan. Sekarang masih ada aktivitasnya nggak? Ada, karena di permukaan itu tidak bagus. Semua sudah asam di luar tuh. Oh. Tidak mendukung lingkungan mereka untuk hidup gitu ya. Hujannya sudah hujan asam kan, dari H2O, dari karbon dioksida. Oh iya. Dan mereka merasakan itu dan jadi enggan gitu Kang. Iya, CO2. Iya, si Titoboa itu. Titanoboa. Itu main bola ya. Salah, astagfirullah ya Kang. Oke. Nah itu. Nah, jadi benar-benar ini apa yang namanya Trondalo Kang. Makanya mereka hidup di bawah terus di bawah, dan mereka betah kok. Itu karena di bawah tanah ya. Di bawah tanah gimana? Itu banyak aula-aula besar, itu lubang-lubang besar, sungai-sungai besar di bawah tuh. Iya. Besar sekali. Dan emang di bawah tanah tuh gelap enggak? Itu jadi ada tanaman-tanaman atau misalnya ada ini yang mengeluarkan cahaya kan. Magma juga kan mengeluarkan cahaya ya. Itu kan lava itu merah, dia mengeluarkan cahaya. Iya. Meskipun merah gitu kan. Sampai dibuat sudah kan journey itu dibuat Iya. Mungkin terinspirasi dari itu Kang ya? Sebetulnya itu bocoran Kang. Jules Verne itu dia punya bocoran. Gimana Kang? Yang namanya Jules Verne ya. Jules Verne nulis bukunya itu Kang ya. Jules Verne itu dia punya bocoran-bocoran tentang sesuatu di bawah tanah. Seperti dia menulis 20.000 mil di bawah laut gitu ya. Yang Nautilus gitu kan, Captain Nemo dan sebagainya. Itu sebetulnya cerita-cerita bukan hanya fiksi. Memang ada nama-nama fiksi di sana, tapi itu bukan cerita yang hayal. Makanya dalam bentuk novel kan gitu kan. Dia bikin dalam bentuk novel. Kan ada Vernian. Orang-orang percaya Jules Verne. Ada yang tentang Atlantis gitu kan. Jules Verne juga menulis tentang itu. Terus ada tentang kota-kota yang hilang. Kok bisa menceritakan banyak hal detail gitu ya? Ada bocoran-bocorannya. Ada bocorannya ya? Iya, beliau tuh punya bocoran. Sengaja dibocoran kepada beliau mungkin. Akhirnya dia bikin novel gitu. Karena kalau misal langsung dibikin buku dianggap gila, sinting dan sebagainya. Cara mendapatkan bocorannya gimana Kang? Apakah kayak suku Indian tadi masuk dalam ruangan atau enggak. Informasi banyak gitu. Informasi banyak dari manuskrip, dari buku-buku kuno, dari ini yang namanya. Iya. Dan itu beliau itu bukan orang yang berimajinasi tinggi, tapi orang yang memiliki integritas tinggi di dalam menggunakan kecerdasannya. Oke. Jadi bukan imajiner. Sip. Akhirnya dalam bentuk ini dia bentuk bikin buku-buku dan sebagainya, jadilah itu. Mau nanya soal UFO. Minggu kemarin saya di Ciburia lihat seperti lampu oranye merah melayang lurus pelan, tapi lama-lama hilang. Itu UFO, probe atau apa Kang?
Nah, itu bisa saja karena UFO itu kan singkatannya unidentified flying object. Karena kita tidak bisa mengidentifikasi itu yang terbang, ya katakan saja itu UFO. Iya. Betul Kang, betul. Masuk kriteria kan? Iya. Iya. Ada sesuatu yang terbang tidak teridentifikasi, oh itu UFO. Iya. Kalau USO unidentified CO yang ship atau ship atau bisa submarine atau ship. Ini ship yang di laut objek. Oke, Jadi ada yang di laut. Ya karena nggak kenal itu UFO. UFO aja. Karena nggak kenal itu UFO. Iya, karena nggak kenal itu UFO kan unidentified. Oke. Kita nggak tahu itu apa dan saya juga belum pernah lihat kok. Iya. Harusnya kan nanti saya lihat ya tweetnya. Tapi jika sudah jauh di bawah, jauh di bawah. Morehana gehesen itu jika nama. Iya. Kalau probe itu gimana Kang? Kalau probe masih ada sampai sekarang juga masih ada probe mah. Buatan manusia zaman saat ini? Enggak. Ada yang sekarang itu probe itu kan ada drone ya. Drone itu buatan, ini buatan manusia, itu buatan ada Amerika juga sudah bikin drone. Tapi ada probe itu dia itu warnanya putih. Oke. Kalau drone merah biasanya. Kalau drone Merah. Kalau probe warnanya putih, pijar putih. Oke. Dan bergeraknya itu bergeraknya terpatah-patah. Oh. Itu probe. Dan beberapa probe itu pernah jatuh di kita. Kenapa bisa jatuh Kang? Jatuh itu karena rusak saja mesinnya, juga mesin atunya. Iya. Ayah sewaknanya gitu. Yang namanya mesin tuh ada juga error dan sebagainya. Betul. Dan itu probe itu yang namanya probe itu sempat jatuh di tahun-tahun yang jauh sebelum Masehi juga banyak. Iya. Yang tahun abad 18 juga ada. Yang kemarin kita perlihatkan itu yang di Twitter. Iya. Itu yang jatuh tahun 13 itu kan. Itu masih aktif gitu kan sekarang yang masih beroperasi. Sebetulnya bisa diaktifkan lagi kalau tahu cara mengaktifkannya. Oke. Tapi berhurung tidak tahu cara mengaktifkannya, jadi juga monyet gagugulung kalapa gitu ta. Udah mau bulat. Iya, ya geus bulat, ima manusia gagugulung prob gitu ta. Istilah Sunda nama gitunya. Kalau monyet gagugulung kalapa, manusia gagugulung prob. Oke. Sarua buleud, sora teu ngarti gitu. Itu bisa berapa lama Kang masa tugas atau masa aktifnya si probe itu? Itu tergantung dari baterai yang ada di dalamnya. Oh. Tapi rata-rata mah di atas 2000 tahun. Iya. 2000 tahun. Ya. Rata-rata mah di atas 2000 tahun kalau probe ya. Itu tidak tertangkap dengan teknologi sekarang itu kan? Atau misalnya tabrakan dengan pesawat atau tertangkap radar atau gimana gitu ya? Iya pasti ada tertangkap dan pasti ada juga yang diteliti gitu kan. Iya. Oke. Tapi yang jelas semua penelitian tentang probe itu dirahasiakan. The people don't have right to know. Tidak punya hak untuk banyak mengetahui. yang kebongkar mungkin Kang, waspada itu Kang ya. Ya makanya teknologi banyak yang aneh kan. Sebetulnya banyak teknologi itu bukan penemuan sih. Kebanyakan bukan penemuan. Oke. Tapi pengembangan dari itu yang jatuh dan sebagainya gitu kan. Seperti microwave gitu kan dan sebagainya. Saya mau menanyakan tentang orgonite ya. Tadi gogonite, ini mah orgonite. Ya. Saya dengar fungsinya bisa menetralisir racun dan memperbaiki alam. Apakah benar Kang? Tergantung bikinnya. Kalau nggak bisa bikin mah anggar aja. Karena kan terbarisain bikinnya kan. Oh gitu. Ya orgonite sekarang itu nggak pada bisain bikinnya. Oh. Iya. Ya makanya jadi tidak menetralisir apapun, itu mah jadi hiasan we. Orgonite sendiri itu apa Kang? Mungkin campuran berbagai macam logam di sana itu yang bisa terus dibentuk seperti piramid dan sebagainya, dikasih resin. Oke. Nah jadi logam-logam gitu di dalamnya itunya. Dan karena orgonite yang asli itu nggak seperti itu, makanya sekarang mah kebanyakan jadi hiasan. Iya. Jadi harusnya bikin orgonite. Ntar lah kita ajarin lah cara bikin orgonite yang benar gitu kan. Oke. Iya. Tapi makanya kita bikin GF kan, ground force tuh. Iya. Jadi nggak perlu gede-gede kayak orgonite gitu. Iya, langsung aja itu mesin gitu kan. Di mitokondria manusia kan minggu kemarin kita bahas di akselerator itu. Makanya kita nggak bikin orgonite, kita bikinnya GF. Ground force bisa dikalungkan. Jadi aman ya. Lagian rata-rata orang nggak bisa bikinnya. Iya. Bikinnya itu asal we gitu, asal numpuk, asal latak itu di jero natenya.